Selanjutnya kita akan langsung kasih shading dan highlight. Untuk tekonya di sini aku akan ke badan tekonya ya, kemudian aku tambahkan layer dan aku ganti menjadi multiply. Setelah itu aku suntik warna aslinya dan aku ambil brush yang di drawing, aku pakai yang Oberon ya teman-teman ya. Jadi di sini aku arsir aja untuk bagian shadownya ya, jangan lupa diganti multiply. Aku shading dulu di bagian-bagian yang tertindih sama bagian tutupnya dan bagian pinggirnya. Jadi di sini nanti untuk cahayanya itu aku ada di sebelah kanan ya teman-teman. Kemudian di sini aku tambahkan layer lagi dan aku ganti blendingnya menjadi screen ya. Kemudian aku berikan highlight untuk bagian yang terkena cahaya ini di sebelah kanan ya teman-teman ya. Kemudian kalau misalnya dirasa kurang, di sini aku tambahkan lagi untuk bagian shadownya lebih gelap lagi. Kemudian aku beralih ke bagian mulut tekonya, sama seperti yang tadi aku tambahkan layer 2 untuk multiply, dan layer highlightnya itu aku ganti screen dengan menggunakan warna dasarnya atau warna aslinya ya teman-teman ya. Kita langsung shading aja dan beri highlight. Untuk brushnya kita masih pakai Oberon ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya kita ke layer bagian tutup tekonya teman-teman. Di sini aku mau rapihin dulu ya. Di sini aku mau hapus dulu yang bagian pinggirnya itu ya. Di sini layernya masih assisted drawingnya itu masih aktif. Jadi kalau misalnya aku hapus sebelah kanan, dia akan ikut terhapus juga yang sebelah kirinya ya. Jadi masih aktif, jadi dua-duanya bisa kita hapus. Kemudian aku tambahkan layer dan sama seperti layer sebelumnya, di sini aku ganti multiply dan aku ganti screen ya untuk dua layer baru yang aku tambahkan di atasnya. Oh iya, jangan lupa di clipping ya teman-teman ya. Kemudian untuk layer multiply dan layer highlightnya di sini untuk drawing assist-nya itu aku matikan ya. Jadi di sini hanya satu sisi saja yang bisa kita kasih shadow atau highlight. Jadi maksudnya tidak mirror seperti yang sebelumnya ya. Di sini kita lanjut bikin shading dan highlightnya. Jadi nanti bagian yang bawah itu aku akan pergelap lagi. Nah di sini agar terlihat efek seperti tutup di bagian bawahnya, di sini aku berikan highlight. Nah nanti di sini aku mau sebentar ya, aku mau aktifkan dulu drawing assist-nya ya. Drawing assist-nya aku aktifkan supaya kanan dan kirinya bisa ditambahkan dengan proporsi yang sama gitu ya. Jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kemudian di sini untuk bagian badannya aku mau gelapin lagi ya. Bagian badannya supaya terlihat efek dia ada di bawahnya lebih terlihat lagi. Di sini aku ambil warna yang gelapnya, aku suntik warna gelapnya, kemudian aku berikan lagi shadownya di bagian badan tekonya seperti ini. Kemudian kita berikan juga shading dan highlight untuk bagian pegangan tekonya ya teman-teman ya. Dengan kali ini aku alpha lock aja, jadi tidak aku tambahkan layer di atasnya. Jadi aku alpha lock, kemudian aku berikan shading dan highlight langsung di layer yang si base colornya itu ya. Untuk pemberian warnanya di sini teman-teman silahkan geser ke bagian ke arah yang lebih gelap, agak ke bawah, jadi untuk mendapatkan warna yang lebih gelap ya, ke kanan agak ke bawah. Kemudian kalau misalnya untuk yang highlightnya di sini teman-teman silahkan berikan warna ke kiri agak ke atas seperti itu ya, di color wheelnya ya teman-teman ya, agar warnanya bagus. Kemudian untuk pegangan bagian atas yang warna kuning juga di sini aku alpha lock, dan pemilihan warnanya sama seperti sebelumnya ya. Untuk bagian yang shadownya di sini aku geser ke kanan agak ke bawah, kemudian untuk highlightnya ke kiri agak ke atas ya teman-teman. Nah di sini untuk assisted drawingnya masih aku aktifkan, jadi kita bisa nge-shadow untuk kedua bagian kanan dan kiri sekaligus ya.
Oke, selanjutnya aku akan langsung nge-shading dan highlight bagian dedaunannya, tetapi aku minta maaf banget karena ternyata nggak kerekam. Jadi di sini aku ambil dari time lapse yang aku perlambat ya teman-teman ya. Yang pertama di sini aku nge-shading dan highlight untuk bagian bunga yang warna biru, yang warna biru pink itu. Di sini aku sedang memberikan detail untuk tulang daunnya, tetapi cara nge-shading dan highlightnya itu sama seperti sebelumnya. Jadi ada beberapa yang aku menggunakan clipping mask atau aku tambahkan layer di atasnya, kemudian aku ganti multiply dan ganti screen. Tetapi ada juga yang aku gunakan alpha lock, jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman ya. Di sini aku sedang memberikan tulang daunnya untuk bagian bunga yang warna biru ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya aku akan tambahkan detail untuk bagian kelopak bunganya. Di sini aku berikan warna biru tua untuk bagian pinggiran kelopak supaya terlihat kelopaknya itu terpisah ya teman-teman. Kemudian di sini aku berikan detail untuk bunganya itu dengan cara aku arsir. Aku menggunakan brush Little Pine yang ada di tab drawing ya teman-teman ya. Jadi di sini aku arsir bunganya dengan menggunakan brush Little Pine. Pertama dengan warna yang gelap dulu dengan ukuran kecil. Kemudian selanjutnya aku arsir juga dengan menggunakan warna yang terang ya, supaya hasilnya terlihat lebih bagus arsirannya. Kita lakukan juga untuk bunga biru yang satunya lagi ya teman-teman ya. Metodenya sama, kita arsir dengan menggunakan brush Little Pine. Selanjutnya masih menggunakan brush yang sama, aku nge-shading dan highlight juga untuk bagian pinknya ya teman-teman ya, tapi dengan ukuran brush yang lebih besar ya. Di situ aku pakai alpha lock juga. Kemudian selanjutnya aku lanjutkan untuk memberikan shading dan highlight untuk bagian bunga yang warna biru, daun ya, daun yang warna biru itu. Pertama aku berikan dulu shadow di bagian tengah dan bagian ujung-ujung daun yang dekat batang. Kemudian aku tambahkan highlight di bagian atas. Setelah itu untuk bagian highlightnya, warnanya aku geser sedikit ke warna yang agak ungu. Jadi aku berikan highlight juga dengan warna yang agak ungu. Jadi dia agak ada semburat-semburat ungu di bagian atasnya ya teman-teman ya. Selanjutnya aku tambahkan juga shading dan highlight untuk bagian bunga yang warna pink. Jadi ini layernya satu persatu semuanya aku hide dulu teman-teman. Kemudian ketika aku mau memberikan highlight, baru aku tampilin lagi ya teman-teman ya. Untuk brushnya semua menggunakan brush Little Pine untuk bagian bunga ini. Untuk shading highlight bunga semuanya aku menggunakan brush Little Pine. Kemudian kita mainkan saja di bagian warna, bagian opacity, dan bagian ukuran untuk detail ya teman-teman ya. Di sini untuk warna pink ini juga di sini aku mainkan warnanya, aku geser-geser untuk bagian hue-nya ya teman-teman ya. Biasanya untuk bagian hue aku geser ke daerah kanan ya, sedikit saja, tidak terlalu banyak. Kemudian warnanya juga di color wheelnya aku geser ke kanan atau ke kiri. Kalau misalnya ke kanan berarti itu agak ke bawah, kalau misalnya ke kiri itu agak ke atas ngegesernya, supaya warnanya tidak kusam seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian untuk bagian detailnya teman-teman silakan sekreatif teman-teman saja. Dan di sini aku lanjut ke bagian daun yang warna hijau ya, yang besar-besar ini masih menggunakan brush Little Pine ya teman-teman dengan ukuran besar. Kemudian di sini aku mainkan juga untuk hue-nya. Di sini aku berikan dia detail tulang daun seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini aku akan lanjutkan lagi untuk bagian daun yang warna pink ini. Di sini aku nggak kasih dia shading dan highlight seperti daun-daun yang lain, tetapi di sini aku langsung memberikan dia detail dengan menggunakan brush Little Pine ukuran kecil. Jadi ini aku arsir aja full ya. Di sini tekniknya diarsir semuanya di garis kecil-kecil seperti ini dengan warna yang lebih gelap. Kemudian aku tambahkan juga warna yang lebih terangnya. Jadi ada dua warna.
di sini warna gelap dan warna terang. Untuk layernya di sini semua aku menggunakan Alpalok ya. Untuk yang bagian daun-daun di belakang ini semuanya aku menggunakan Alpalok. Tapi kalau misalnya memang teman-teman merasa masih belum percaya diri menggunakan Alpalok, silakan teman-teman gunakan clipping mask ya, yang menambahkan layer. Kemudian teman-teman ubah blendingnya untuk shadow dengan menggunakan blending multiply, sedangkan untuk highlightnya teman-teman gunakan blending screen ya teman-teman. Silakan disesuaikan saja dengan kenyamanan teman-teman. Kita lanjut ke bagian buah yang berwarna ungu ya. Di sini aku akan berikan shading dan highlight untuk bagian batangnya terlebih dahulu. Sama seperti yang lain-lainnya, di sini aku Alpalok aja. Kemudian aku berikan shading dan highlight untuk bagian batangnya. Kemudian untuk bagian buahnya juga di sini aku Alpalok. Aku berikan warna yang gelap untuk bagian shadownya, dan aku berikan warna terang untuk bagian highlightnya. Nah, oke, selanjutnya untuk bagian motifnya di sini aku akan memberikan shading dan highlight hanya untuk satu motif saja. Jadi untuk motif-motif yang lain aku hide dulu ya teman-teman ya, karena sebelumnya kita sudah copy paste untuk motifnya. Di sini aku akan berikan shading dan highlight untuk satu bunga dulu saja ya. Sama aku Alpalok juga, kemudian aku berikan warna gelap untuk shadownya, kemudian aku tambahkan warna putih untuk kelopak bagian atasnya. Dan untuk yang bagian tengahnya di sini aku menggunakan brush yang splatter ya teman-teman. Di sini masih bawaan dari Procreate. Brush yang di bagian spray, kemudian aku pilih yang splatter. Di situ aku menggunakan 3 warna gelap, warna sedang, dan warna yang terang. Selanjutnya untuk bagian bunga yang satu itu aku grouping ya, kemudian aku copy paste yang sudah aku berikan shading dan highlight, dan aku gunakan untuk motifnya. Jadi untuk yang motif sebelumnya aku hide itu kita hapus aja ya teman-teman ya. Kemudian di sini selanjutnya aku berikan background warna hijau, dan teman-teman di sini aku akan lanjutkan ke bagian teko dan bunganya ya. Untuk bagian teko dan bunga grupnya itu aku duplicate, kemudian yang bagian atas aku flatten, sedangkan yang bagian bawah itu aku hide ya teman-teman. Kemudian untuk layer yang flatten bagian atas aku duplicate lagi, jadi ada 2 layer. Kemudian layer yang bawahnya di sini aku klik untuk yang bagian adjustment dan aku ganti hue dan saturationnya. Untuk saturationnya aku geser ke kiri sampai 0, untuk brightnessnya juga aku geser ke kiri sampai 0 atau sampai full, dan dia akan berubah warna menjadi hitam seperti itu. Nah di sini ini yang akan aku gunakan sebagai bayangan. Kemudian kita geser ya dengan menggunakan tools yang tanda panah. Kita pilih yang distort ya teman-teman. Kemudian teman-teman geser aja seakan-akan bayangannya itu ke arah kiri ya, ke arah kiri bawah gitu ya, karena kan cahayanya dari depan. Jadi untuk bayangannya ke arah kiri bawah seperti ini. Teman-teman silakan sesuaikan saja cahayanya, bentuk bayangannya seperti apa menggunakan tools distort di sini ya. Kemudian selanjutnya kita akan ke layer si bayangan itu ya. Kemudian kita turunkan opacity-nya ya teman-teman ya, sampai sesuai dengan yang teman-teman inginkan, dan kita ganti multiply supaya dia lebih soft gitu ya teman-teman. Di sini aku menggunakan opacity sekitar 30. Nah, jadinya bayangannya akan seperti ini. Oke, ini gambarnya udah selesai. Kemudian selanjutnya ini opsional ya, teman-teman boleh tambahkan tekstur. Di sini aku akan tambahkan tekstur ya teman-teman ya. Kita insert foto, teksturnya sudah aku ambil dari Pinterest ya teman-teman. Kita perbesar aja. Kemudian kita ganti blending mode-nya. Itu di sini aku menggunakan blending mode-nya linear burn ya teman-teman. Teman-teman boleh pakai apapun, terserah teman-teman, yang teman-teman suka aja, karena di sini sebenarnya bedanya cuma di blendingnya aja sih. Teman-teman bisa sesuaikan juga opacity-nya seperti yang teman-teman inginkan ya. Di sini aku menggunakan opacity di angka 70 ya. Oke, untuk step terakhir di sini aku akan tambahkan teks ya teman-teman. Di sini aku menggunakan ayat Al-Qur'an. Untuk teksnya teman-teman silakan boleh menggunakan ayat Al-Quran, boleh juga menggunakan hadis yang sahih ya teman-teman ya. Jangan lupa sertakan juga sumbernya.
Jadi silakan teman-teman, bebas ya, teman-teman juga bisa menggunakan lettering atau teman-teman boleh menggunakan teks biasa aja, itu bebas. Di sini untuk penambahan teksnya aku percepat saja karena ini lumayan lama ya, aku bikinnya. Jadi untuk teksnya teman-teman bebas, boleh lettering, boleh juga menggunakan teks, dan boleh teman-teman berikan hiasan juga sesuai dengan yang teman-teman inginkan ya. Oke teman-teman, untuk hasil akhirnya seperti ini. Silahkan teman-teman kerjakan ya. Selamat mengerjakan, semoga Allah mudahkan.